Untuk mengetahui perkembangan pengungkapan kasus dugaan penistaan dan pelecehan agama yang dilakukan oleh pemilik akun YouTube Muhammad Kece telah bergabung bersama kami Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Ramadan. Selamat sore Mbak Fitri. Ya Pak, sudah sampai sejauh mana penyelidikan yang dilakukan terkait kasus dugaan penistaan agama oleh YouTuber Muhammad Kece? Ya. Setelah Polri menerima laporan dari salah satu warga masyarakat atas nama FA, maka tentunya Polri akan memproses, tentu melalui mekanisme dengan mempelajari, menganalisa, dan memverifikasi. Kemudian akan dilakukannya penyelidikan. Dalam penyelidikan itu kita akan mengumpulkan bukti-bukti, kemudian kita juga akan mengklarifikasi dengan meminta keterangan dari saksi-saksi ahli, diantaranya ahli bahasa, ahli IT, ahli agama Islam. Dan tentunya sesuai dengan aturan yang ada, ketika bukti awal itu sudah cukup, nantinya pihak penyidik akan meningkatkan ke penyidikan ketika bukti awal tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Oke, tapi apakah akan ada rencana mengenai pemeriksaan terhadap terlapor, Pak? Ya, itu adalah bagian dari penyelidikan. Maka kita akan kumpulkan, pertama adalah klarifikasi untuk memanggil, salah satunya adalah terlapor, karena saudara FA yang melapor. Kemudian yang saya katakan tadi, kita akan mengklarifikasi dengan mengambil keterangan dari saksi-saksi ahli. Nah, ketika nanti bukti awal sudah dianggap cukup, maka kita akan meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Itu Mbak Fitri. Baik, saat ini sedang dilakukan pengumpulan bukti-bukti awal, tapi apakah polisi sudah mengantongi keberadaan dari pemilik akun YouTube Muhammad Kece saat ini? Ya, kita melalui jajaran tentunya akan memetakan, dan ketika nantinya yang bersangkutan sudah dinyatakan tersangka, tentunya kita akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Tapi lokasinya sudah diketahui apakah ada di Pulau Jawa atau tidak, Pak? Untuk sementara dalam proses. Oke. Ya, saat ini kasusnya sedang diusut oleh polisi dan sejumlah pihak mengatakan pernyataan dari YouTuber Muhammad Kece ini dinilai berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Apakah saat ini konten dari YouTuber Muhammad Kece ini sudah ditarik, Pak? Ini ada mekanisme karena memang platform media sosial YouTube ini kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo. Dan Kementerian Kominfo setelah berkoordinasi melakukan analisa. Dari analisa tersebut, maka Kementerian Kominfo sudah mengajukan blokir terhadap video-video yang ada pada konten milik Muhammad Kece. Terakhir dilaporkan puluhan dari video-video milik akun Muhammad Kece sudah dilakukan blokir dan terus akan menyusul karena kurang lebih video yang diposting ada 400-an. Oke. Baik. Pak Ramadan, ada 4 laporan terkait dugaan penistaan agama oleh YouTuber ini. 1 ke Barreskrim dan 3 lainnya di jajaran kewilayahan. Bagaimana kemudian pengusutan ataupun penuntasan kasusnya ini? Karena kasus ini terlapor adalah orang yang sama atau akun yang sama, maka kasus ini akan dilakukan penyidikan di Barreskrim Polri. Oke. Kapan target pengumpulan bukti-bukti awal ini bisa segera diselesaikan untuk kemudian meningkatkan status dari kasus ini? Secepatnya ya Mbak Fitri, karena hal ini merupakan respon dari Polri. Polri juga menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang meresahkan masyarakat, mencemarkan atau menyepelekan atau menista agama, maka Polri harus segera untuk secepatnya menindaklanjuti ini.
Baik, Pak Ramadan, sebelumnya sebetulnya konten dari Muhammad Kc ini dinilai memang kemudian dugaan penistaan agama, namun kemudian dinilai sudah beredar dalam beberapa waktu. Tapi kenapa kemudian baru sekarang direspon oleh pihak kepolisian? Enggak begitu juga, Mbak. Jadi ketika beredar tersebut, Polri telah melakukan proses dan juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo dengan maksud tidak beredarnya postingan-postingan atau konten-konten yang sifatnya meresahkan masyarakat. Dan juga kasus yang sebelumnya telah dilaporkan sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Baik, apa kemudian sebetulnya langkah dari Polri dan juga bekerjasama ataupun berkoordinasi dengan Kemenkominfo agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi? Tentu seperti saya katakan tadi, mekanismenya harus cepat, di mana postingan-postingan yang sifatnya meresahkan masyarakat, bukan hal saja penistaan agama, tapi postingan lain, ada akun-akun yang memposting tentang misalnya pornografi, tentu pihak Polri dalam hal ini patroli siber terus bekerja dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk segera memproses untuk melakukan take down terhadap postingan-postingan tersebut. Baik, Pak Ramadan, kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini dan kita harapkan penuntasan yang cepat dari kasus ini agar tidak meresahkan masyarakat. Terima kasih Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabag Penum Divisi Humas Polri telah bergabung bersama kami sore hari ini.